latar belakang, ya, di dalam latar belakang. Nah, saya sekarang akan menyampaikan bagaimana AI untuk melakukan satu pengolahan data. Tetapi di sini yang dibutuhkan adalah bagaimana data atau masukan yang bisa diproses oleh ChatGPT tersebut ya. Ini kok kelasnya kok kosong ya? Coba di 105 ada berapa orang? Kalau sedikit ini masih banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 18 orang masih bisa. Silakan. Halo? Ya, dari 105 barangkali mau gabung. Ada 18, 15 lah cukup. Ya, silakan di 103 ya kalau memang di situ sedikit. Atau di 202 nih. Coba kita lihat ya. Nah, ya silakan. Di mana? Jelas. Di sana jelas. Oh, feedback ya. Makanya sudah. Tes, tes, tes. Gini ya. Enggak ya? Jadi mic-nya keluar dari sini. Jadi yang ini mute. Jelas ya di sana? Halo? Coba jelas ya. Yang di Zoom gimana? Kalau yang di Zoom udah. Tuh. Yang di Zoom tolong Ajijin. Aman, Pak. Oh jelas. Berarti jelas. Ya, jadi kita lanjutkan. Nah, ini saya jelaskan bahwa inilah OpenAI. Jadi OpenAI itu menjelaskan kepada kita apa dia fungsinya, ya. Fungsinya itu adalah sebagai generasi language uh, language generation, ya. Jadi bagaimana menginterpret sebuah bahasa. Kemudian kemampuannya lagi juga dia bisa menjawab dari pertanyaan kita. Lalu kemampuannya lagi dia bisa juga melakukan kompilasi teks, completion, artinya melengkapi teks ya, yang telah kita masukkan. Lalu ada language translation. Ya, language translation ini adalah bagaimana menerjemahkan khususnya dari bahasa kita, bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Tetapi tetap bahwa kita juga apa ya namanya tuh, kita harus melakukan sebuah filter ya. Nah kemudian summarization itu adalah bagaimana meringkas.
Nah, dengan seperti ini, kemampuan artificial intelligence itu sudah berpengaruh pada kita semua. Dulu berpengaruhnya kepada tenaga, ya, robot, ya, manusia dikalahkan oleh robot. Nah, sekarang manusia itu sudah dikalahkan otaknya oleh kemampuan AI. Dia bisa apa namanya tuh mengingat ya ribuan bahkan jutaan daripada memori. Yang hanya satu yang tidak bisa dikalahkan atau mungkin belum ya, yaitu hati. Karena kita punya hati. Ya. Jadi sampai saat ini maka hati kita ini harus betul-betul jangan sampai direbut oleh kemampuan AI. Ya, mending kalau hatinya baik. Kalau hatinya nggak baik, bahaya. Ya, oke. Nah, jadi secara teknis penggunaan ChatGPT ini adalah apa yang kita berikan itu apa yang dia dapatkan. Ya, jadi input X itu sama dengan output Y. Menggema. Kalau menggema, ininya dimatikan. Tes. Sudah ya. Kalau menggema, nah saya matikan ininya. Halo? Gimana? Dengar nggak? Sudah aman, Pak. Halo? Halo? Sudah aman, Pak. Aman? Iya, Aman? Pak. Aman, Pak. Ya. Halo? Tes, tes. Mendengar nggak, Mbak? Sudah terdengar, Pak. Ya, tidak feedback tidak. Feedback nggak? Sudah aman, Pak. Sudah tidak bergema. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, jadi kemampuannya seperti ini. Ya. Nah, apa yang kita berikan itulah yang dia dapatkan. Karena itu jangan mencoba-coba untuk memasukkan input yang tidak benar, pasti outputnya nggak benar. Nah, di situlah kita harus punya pengetahuan. Jadi tetap bahwa AI itu pengetahuannya adalah kita yang dimiliki. Nah, sekarang nanti ada contoh-contoh ya. Bagaimana kalau kita melakukan satu analisis data, kalau kita tidak punya atau tidak pandai atau tidak memiliki pengetahuan tentang data analisisnya. Ya. Nah, ini sebetulnya ya penggunaannya. Jadi kalau misalnya kita pakai PDF sebagai input, maka ini dia berpikir. Kalau gambar juga sama. Kalau internet juga sama, dia masukkan ke sini. Nah, apa yang bisa dilakukan di dalam AI tentang research, ya, tentang penelitian. Nah, di sini ada yang namanya konsensus, ya. Kemudian ada juga Scholar GPT, ya, dia embedding ya. Ada juga Scholar AI, ada juga Azure PDF, ya, artinya dia bisa membaca pada PDF, kemudian juga bisa kepada finansial untuk bagaimana mempredik ya stock market, kemudian juga bisa mencari dalam sebuah web, kemudian juga kita bisa di dalam ini adalah bagaimana
citation statement dari SciSpace, kemudian untuk marketing, untuk membaca PDF result, untuk PDF insight, dan seterusnya. Bahkan di sini ada yang namanya diagram and data research analysis visualisasi. Ya, dia akan memunculkan atau menginterpretasikan daripada diagram atau chart data analysis research. Nah, kemudian untuk data analisis, kalau yang ini adalah untuk penelitian, untuk data analitik, ini juga ternyata dia bisa membaca dari hasil NVivo, ya, NVivo data analitik, kemudian juga dia bisa melakukan suatu visualisasi dengan cara memasukkan gambar, lalu kita minta data analisisnya, lalu kemudian kita bisa juga melakukan data visualization expert, bahkan di sini adalah data science, data analisis menggunakan SPSS, kemudian juga menggunakan Atlas D. Wah, kalau udah seperti ini, kita ngapain dong? Kan gitu ya. Ya, semuanya komplit gitu. Ya. Nah, kemudian, nah ini yang kemarin saya jelaskan, ini salah satu slogan saja. Ya, supaya Anda mengingatkan itu adalah koran lapangan, tapi yang lebih penting itu ada 5 komponen. Yang pertama adalah apa konteksnya. Konteks ini adalah mencerminkan kita sedang apa. Posisi saat ini kita itu sedang melakukan apa. Ya, diri kita siapa yang sedang melakukan apa. Ya, jadi saya tidak, kemarin kan udah dikasih ya contoh promnya. Jadi yang Anda harus Anda buat itu coba bikin prom sendiri. Anda siapa sih sedang melakukan apa? Itu adalah konteksnya. Lalu peran, ya, peran itu adalah harus ngapain, ya, si AI itu disuruh ngapain, itulah inputannya, peran. Nah, larangannya tidak boleh apa, misalnya dia tidak boleh menyampaikan atau mengungkapkan tentang yang di luar jalur, tidak boleh, pokoknya larang aja, ya, dan harus dibatasi limitasinya. Misalnya saya ingin kalimat ini sekian kata, saya ingin kalimat ini sekian paragraf, saya ingin bagian ini sekian kata dan sekian paragraf, itu adalah panjangnya. Nah, tambahan itu adalah informasi yang kita berikan di luar daripada konteksnya. Misalnya yang mendukung, ya, mensupport. Misalnya ini ada gambar, ya. Kemudian ini ada daftar referensi. Ini ada yang namanya itu sebuah grafik. Ini ada yang namanya sebuah hasil eksperimen. Itu adalah tambahan. Jadi tambahan itu adalah bisa diimport. Ya. Tetapi sekali lagi, kalau yang free itu ada keterbatasan. Ya, tidak setiap menit kita bisa pakai. Ya, artinya bisa tidak leluasa ya. Nah, bagaimana pengolahan datanya? Ini sebagai contoh. Nah, ini contoh aja ya. Nanti ini ada yang namanya ini. Saya sering ya. Ini ada data begini. Ya. Lalu dia bisa menceritakan dari input yang ini, maka dia akan menghasilkan ini. Ya. Bahkan akan menghasilkan sebuah tabel. Ya. Misalnya nih, dari data ini dia akan menghasilkan atributnya dan seterusnya. Ya. Nah,
Ketika kita bisa tambahkan, misalnya tambahkan data visa sales dengan data berikut, dia akan nambahin. Ya. Ini belum pakai tadi ya, belum pakai konteks, belum pakai. Jadi hanya cerita saja. Tetapi berapa sih yang dia tampung itu? Sekitar sekarang itu 5.000. Ya, hanya sampai dengan limit karakter huruf pada prompt-nya, satu prompt itu ke bawah itu 5.000. Jadi kalau di atas 5.000 itu harus pindah, ngobrolnya pindah, new chat lagi ya. Ya. Pernah nggak? Ayo aja ngobrol. Hah? Pernah. Lama-lama dia itu sebenarnya pinter, sebetulnya dia nyimpan data kita. Nanti ketika ditanya lagi, dia akan mengungkapin lagi, loh Anda kan kemarin ngomong begini. Ya, jadi data yang belum dimasukkan dapat ditambahkan di prompt selanjutnya, artinya ganti data. Ya. Nah, ini yang kita jelaskan. Nah, ini contoh ya. Coba Anda bisa dibuat nanti ya, dibuat. Ya, silakan Anda dibuat oleh prompt sendiri. Tapi polanya ini, Anda punya data eksperimen ya. Saya seorang mahasiswa. Nah, ini kalau ini kan saya seorang mahasiswa sarjana komputer atau sarjana teknik informatika. Saya ingin melakukan penelitian dengan data. Nah, apa datanya nih? Nah, dengan data segitu di datanya ya, yang telah diupload. Dalam sesi ini saya ingin kamu berperan sebagai data science untuk melakukan data penelitian dengan berbasis, SPSS itu kan statistik. Kita ganti nih dengan basis machine learning. Saya ingin kamu mengolah data dengan menganalisis secara deskriptif. Nah, kita tanya dulu, lalu Anda berikan perannya. Berikan analisis deskriptif dari data tersebut dengan menggunakan teknik penyajian berupa grafik, tabel, penyajian data grafik. Saya mau kamu menggunakan ini, Dobra, Boxplot, Lineplot. Sedangkan dalam penyajian tabel, menggunakan tabel frekuensi, tabel silang, tabel distribusi kelompok. Itu adalah sebuah limitation-nya atau panjangnya. Sebagai catatan, saya adalah mahasiswa yang paham mengenai misalnya sendiri dan metode biasa saya gunakan adalah sehingga saya mau kamu lakukan seperti secara baik dan benar. Coba, Anda bisa nggak melakukan satu modifikasi terhadap permasalahan Anda? Ayo, tulis. Punya data nggak? Punya data nggak? Hah? Belum. Ambil aja datanya dari mana nih? Ya, kita coba ambil data. Ambil datanya data pabrik aja. Ya. Bentar ya.